Ada satu pertanyaan besar yang terus muncul ketika seseorang membaca sejarah Alkitab dan kemudian melihat perkembangan dunia modern. Jika Allah berdaulat atas seluruh sejarah manusia, mengapa Ia tetap membiarkan keyakinan-keyakinan yang muncul dari garis Ismail bertahan, berkembang, bahkan mendominasi sebagian besar dunia, padahal keyakinan itu tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa Allah tidak menghentikannya sejak awal? Jika Anda tahu agama atau keyakinan apa yang dimaksud, tulis di komentar. Jika Ismail bukan anak perjanjian, jika garis Mesias tidak turun melalui dirinya, jika rencana keselamatan tidak mengalir dari keturunannya, lalu mengapa Allah tetap membiarkan Ismail hidup, berkembang, dan akhirnya menjadi sumber munculnya berbagai keyakinan yang tersesat jauh dari Kristus? Apakah Allah membiarkan kekacauan? Atau apakah Allah sedang menggenapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat? Ismail bukan sosok kecil dalam sejarah. Ia adalah anak pertama Abraham lahir dari Hagar, budak Mesir yang diberikan Sarai ketika ia mandul. Kejadian 16 mencatat sebuah rangkaian peristiwa yang penuh ketegangan. Sarai memberikan Hagar kepada Abraham, Hagar mengandung, konflik terjadi antara Hagar dan Sarai, dan dalam pelarian, Tuhan sendiri turun menemui Hagar di padang gurun. Di sanalah, bahkan sebelum Ismail lahir, Allah mengucapkan janji pertama bagi keturunannya. Hagar dan Ismail akhirnya diusir. Ketika mereka hampir mati kehausan di padang gurun, Allah kembali turun tangan. Tidak untuk menghilangkan Ismail, tidak untuk menghapus garis keturunannya, tidak untuk mencegah lahirnya bangsa-bangsa besar yang akan muncul darinya, tetapi untuk menyelamatkan. Firman-Nya berbunyi, "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Kejadian 21 ayat 18. Di titik paling rendah kehidupan Ismail, Allah tidak memusnahkannya. Allah justru mengangkat dan mengokohkannya. Dan disinilah pertanyaan itu menjadi semakin besar. Jika Allah tahu apa yang akan muncul dari garis Ismail, jika Allah tahu keyakinan apa yang kelak akan lahir, jika Allah tahu pengaruh apa yang akan menjangkau miliaran manusia, mengapa Ia tetap membiarkannya? Apa maksud besar di balik keputusan ilahi ini? Pertanyaan ini belum selesai. Pertanyaan ini baru dimulai. Sebelum kita lanjut ke inti berikutnya, pastikan Anda like, subscribe, dan bagikan video ini sekarang juga, karena kebenaran seperti ini tidak boleh berhenti di Anda. Biarkan lebih banyak orang membuka mata terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tahukah Anda, saat itulah lahir janji pertama Allah kepada Ismail, bahkan sebelum ia lahir. "Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Kejadian 21 ayat 18. Ayat ini muncul ketika Hagar dan Ismail diusir. Saat itu, justru dalam titik paling rendah hidup Ismail, Tuhan turun tangan lagi. Bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk menyelamatkannya. Alkitab jarang sekali memperlihatkan malaikat menemui seseorang secara pribadi. Tetapi, Hagar mengalaminya 2 kali. Mengapa? Karena Hagar, seorang perempuan asing, seorang perempuan terbuang, seorang budak, seorang ibu yang menderita. Tuhan tidak menghapus keturunan Ismail, karena Allah peduli pada seorang perempuan yang tersakiti, dan keturunan Ismail menjadi bagian dari jawaban Tuhan atas penderitaan seorang ibu. Setelah Ismail diselamatkan oleh Tuhan di padang gurun, sejarah mulai bergerak ke arah yang tak seorang pun bayangkan. 2 anak Abraham ini, satu dari istri, satu dari budak, tidak hanya membawa perbedaan dalam rumah tangga, tetapi 2 garis rohani yang akan membelah dunia selama ribuan tahun. Ismail tumbuh dengan perasaan, ditolak, diusir, kehilangan hak sulung, dan melihat saudara tirinya Ishak mengambil posisi sebagai pewaris janji. Luka ini bukan sekadar luka keluarga. Ini menjadi luka sejarah. Luka yang menetes turun kepada generasi-generasi sesudahnya. Dari luka ini, muncul sebuah garis keturunan yang keras, melawan, tidak tunduk, merasa paling suci, dan mengangkat nabi yang bukan berasal dari Allah,
membohongi jutaan jiwa sampai hari ini. Dan Anda pasti tahu siapa mereka. Kejadian 16 ayat 12 mengatakan, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ini bukan hinaan, ini nubuatan. Sebuah gambaran tentang garis keturunan yang tidak berjalan di bawah perjanjian, tetapi memilih jalannya sendiri. Inilah benang merah konflik. Satu garis berjalan menuju Kristus, satu garis menjauh dari Kristus. Satu garis membawa budaya dan kepercayaan yang tidak menerima Kristus. Bukan karena Tuhan membenci Ismail, justru Tuhan menyelamatkannya. Namun karena Ismail tidak berada dalam garis Mesias, keturunannya akhirnya membangun sistem kepercayaan yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, sebagaimana digambarkan oleh Alkitab tentang bangsa-bangsa yang menolak terang. Alkitab berulang kali menyebut bahwa bangsa-bangsa keturunan Ismail, bangsa Arab kuno, suku-suku padang gurun sering menentang Israel dan menolak jalan Tuhan. Mereka membangun adat, ritual, kepercayaan, tradisi, dan yang paling sadis, mereka menurunkan nabi yang bukan dari Allah. Dalam perspektif Alkitab, semua kepercayaan yang tidak mengakui Kristus digolongkan sebagai ajaran lain, Injil lain. Seperti yang tertulis, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. 2 Korintus 11 ayat 4. Firman selanjutnya terdapat 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat-ayat ini tidak menunjuk pada agama tertentu, tetapi memperingatkan bahwa apapun sistem iman yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias dianggap sesat menurut Alkitab. Dan garis Ismail yang tidak berada dalam perjanjian Mesias tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang mengembangkan keyakinan sendiri yang akhirnya berlawanan dengan iman kepada Kristus. Konflik keturunan ini bukan konflik politik, ini konflik rohani yang dimulai dari rahim dua perempuan dan berakhir kepada dua jalan keselamatan. Alkitab melihatnya sebagai pola rohani yang lahir menurut daging, menganiaya yang lahir menurut roh. Inilah akar konflik itu. Anak janji bergerak menuju salib. Anak daging bergerak menjauhinya. Anak daging membawa budaya dan kepercayaan yang tidak menerima Kristus. Menurut Alkitab, semua bangsa termasuk keturunan Ismail dipanggil untuk bertobat dan datang kepada Yesus. Tetapi banyak dari mereka membangun sistem iman sendiri, nabi-nabi sendiri, kitab-kitab sendiri, hukum-hukum sendiri, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perspektif Alkitab, itu disebut kepercayaan lain yang menyesatkan banyak orang. Sekali lagi, ini bukan tentang agama tertentu, tetapi tentang apapun ajaran yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Ismail tidak dimusnahkan Allah, karena Allah mengasihi Hagar. Allah mengasihi Abraham. Allah berjanji menjadikannya bangsa besar. Allah tidak menolak bangsa manapun. Tetapi keturunan Ismail tidak berjalan dalam perjanjian. Keturunan Ismail tidak berada dalam garis Mesias. Keturunan Ismail akhirnya membangun sistem iman sendiri. Sistem itu, menurut Alkitab, berada di luar Kristus. Dan apapun yang di luar Kristus dianggap sesat menurut firman. Dengan demikian, konflik keturunan ini bukan konflik politik. Ini konflik rohani yang dimulai dari rahim dua perempuan
dan berakhir kepada dua jalan keselamatan. Dan inilah akhirnya, ketika kita menelusuri perjalanan panjang dua anak Abraham, kita tidak hanya melihat sejarah, kita melihat pertempuran dua garis rohani yang masih menggema sampai hari ini. Ismail tidak dimusnahkan, ia diselamatkan, ia dijadikan bangsa besar, bukan karena ia anak perjanjian, tetapi karena Allah setia pada kasih-Nya, setia pada Hagar, setia pada Abraham, dan setia pada setiap janji yang keluar dari mulutnya. Namun besar bukan berarti benar, diberkati bukan berarti berada dalam jalan keselamatan, dan berkembang bukan berarti berjalan menuju Mesias. Garis Ismail terus ada, bahkan mendominasi sebagian dunia, bukan karena Allah lemah, tetapi karena Allah sedang menjalankan rencana yang jauh lebih luas daripada apa yang mata manusia bisa lihat. Di balik semua konflik, di balik semua perbedaan iman, di balik semua benturan sejarah, ada satu tujuan akhir yang tetap berdiri, bahwa pada akhirnya setiap bangsa, setiap lidah, setiap keturunan, termasuk keturunan Ismail, dipanggil untuk datang kepada Kristus. Itulah mengapa Tuhan tidak menghapus garis itu. Karena kasih-Nya belum selesai bekerja. Karena rencananya belum mencapai puncaknya. Karena sejarah belum menutup halaman terakhirnya. Pertanyaan ini belum selesai. Dan perjalanan kita dalam memahami rencana Allah baru saja dimulai. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap waspada, tetap berpegang pada firman, dan biarkan Roh Kudus membuka lebih banyak lagi tentang apa yang sebenarnya sedang Allah kerjakan melalui sejarah dua anak Abraham ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu.
Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini
dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.